Indonesia. Negeri yang kaya akan keindahan alam, budaya, dan juga kehidupan masyarakatnya. Namun, di balik semua itu ada sebuah masalah yang terus menggerogoti. Dan mungkin tak banyak yang mau melihatnya. Bayangkan jika sungai-sungai yang dulu jernih mengalir, kini dipenuhi sampah berserakan. Jalanan dan kampung-kampung seharusnya menjadi penuh tawa dan juga harapan. Kini terselimuti oleh tumpukan sampah yang tak terurus. Tempat-tempat yang menjadi rumah bagi kita menjadi kotor, tidak tertata, dan terlupakan. Di balik tumpukan botol plastik dan juga kardus bekas, ada perjuangan seorang ibu yang tak pernah kenal lelah. Bukan demi nama, bukan demi pujian, tapi demi lingkungan yang lebih baik untuk kita semua. Agar kita lebih sadar. Inilah cerita tentang kita, tentang pilihan, kesadaran, dan tentang bagaimana bersama-sama kita bisa memperbaiki negeri ini. Sebelum sampah itu benar-benar menenggelamkan kita. Oke, pengalaman saya di bank sampah yang paling mengesankan adalah ketika kita diminta untuk jadi narasumber atau pembicara di Kementerian Kominfo, terus di Universitas Muhammadiyah. Sebenarnya sih kita merasa bangga gitu ya, saya itu siapa sih gitu kok, tapi kok kita bisa disuruh jadi narasumber gitu. Ya alhamdulillah lah, itu suatu pengalaman yang mengesankan gitu ya, ketika orang-orang mencibir tentang apa sih lu ngurusin bank sampah sih, pentingnya apa gitu kan. Kalau boleh tahu kenapa nih awalnya ikut tergerak di komunitas ini? Saya awal-awalnya untuk ikut di bank sampah ini bermula dari ajakan teman saya. Di sini mungkin menceraskan karena ngelihat saya muda sampah-sampah berupa kardus, berupa botol di rumah gitu. Mungkin dia langsung ngasih tahu, ini kan bisa aja jadiin uang. Masa sih, saya bilang gitu. Biasanya saya ngasih ke pemulung ya kan. Ternyata masuk ikut aja ke bank sampah. Nanti diambilnya dapat uang. Pengalamannya ya banyak sih, pengalaman yang bagus ya, kita jadi aware sama sampah karena di situ ada menguntungkan bagi kita juga. Contohnya waktu orang tua saya sakit, dari hasil tabungan itu saya bisa beliin kursi roda buat bapak saya gitu. Iya, awalnya waktu kita ikut acara akabis dari West Poceng. Nah, makanya kita tergerak untuk memilah sampah karena pas kita ngelihat petugas sampahnya, mereka ngangkut sampah itu banyak banget itu, belatung, sampah-sampah yang campur. Asal mula saya bergerak di bank sampah juga, kebetulan saya juga salah satu nasabah. Dulu ada program dari West Poceng, dia mengadakan program akabis, Akademi Bijak Sampah, yang dimana dalam program itu mengajak seluruh warga ibu-ibu untuk berkunjung ke TPA Sumur Batu. Kunjungan tersebut kita sangat jadi ada rasa care terhadap sampah. Oh, ternyata sampah itu bernilai. Di samping banyak orang-orang yang hanya memandang sebelah mata, kalau bagi kita mungkin hati kita sudah tergerak ingin memilah sampah. Banyak sukanya sih. Kalau sukanya itu kita jadi punya tabungan yang dimana kita bisa ngambil 2 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri. Di situ uangnya lumayan buat tambahan kebutuhan Lebaran gitu. Dan dukanya paling ya kadang namanya orang suka ada yang ngapain sih sampah ditimbang gitu. Udah dibuang, orang udah ada yang ngambil gitu ya. Kita kan namanya kita udah di hati kita udah tertanam peduli gitu. Jadi ya udah jangan dengarkan orang bicara gitu. Sampah apa aja yang sering Bapak temui? Ular, tikus, tapi kalau itu di dalam plastik sih. Jadi plastiknya doang yang diambil. Pas ngolah sampah ada kesulitan nggak Pak? Iya, kesulitannya kalau ada isinya beling ya kan, itu bahaya banget tuh. Suka duka kerja di sini apa Pak? Kalau overload aja, jadi pulangnya bisa malam gitu. Kenapa Ibu awalnya nabung di Bank Vida Sampah itu? Karena dengan nabung sampah
kita bisa merubah sampah kita menjadi uang gitu loh. Ibu-ibu ya, siapa sih yang nggak tertarik sama uang? Harapan Ibu ke depannya untuk Indonesia? Harapan kedepannya untuk Indonesia, tolong warga-wargi ya, ubahlah Indonesia dengan semampu kita, dengan cara memilah sampah dari sampah rumah tangga. Jadi satu kesadaran seorang ibu bisa mengajak ke ibu-ibu yang lain untuk memilah sampah berikutnya, oke? Karena dengan memilah sampah, kita bisa menjaga lingkungan kita dan bisa membantu para pekerja sampah biar tugasnya lebih cepat aja. Saya sih berharapnya seluruh Indonesia lah. Pengennya itu mereka itu peduli ya sama lingkungannya sendiri, lingkungan sekitar. Saya juga berharapnya nanti akan ada penerus dari bank sampah ini. Karena kan kita semakin lama kita semakin tua gitu ya. Jadi berharapnya sih ada generasi penerusnya lah untuk meneruskan bank sampah ini. Dan dari sisa-sisa yang dibuang akan lahirlah karya dari sampah, lahirlah cinta untuk bumi. Cintailah bumi kita. Bunia dan rekan-rekan mungkin bukan pahlawan yang kita lihat di layar kaca. Mereka bukan tokoh besar dengan gelar yang menggelegar. Tapi dari tangan-tangan sederhana mereka lah perubahan itu bisa lahir. Karena sejatinya, perubahan tidak harus dimulai dari hal yang besar. Ia bisa dimulai dari satu rumah, satu komunitas, satu hati yang peduli. Dan bila satu orang bisa membuat perbedaan, bayangkan apa yang bisa kita lakukan bersama-sama. Sampah bukan akhir dari segalanya. Di tangan yang tepat, ia bisa menjadi seni, menjadi harapan, bahkan menjadi warisan. Ini bukan sekedar cerita tentang sampah. Ini adalah cerita tentang cinta. Cinta pada bumi, cinta pada generasi, dan cinta pada masa depan. The Art of Waste, where trash meets creativity.